Yesus. Hmm. Yesus orang mana, Mas? Bethlehem. Bethlehem lahirnya, tapi orangnya orang mana? Kan lahirnya di Bethlehem, Iya. tapi orang mana? Orang Arab. Orang Arab. Gak apa-apa sih, bagus. Itu udah halfway. Timur Tengah. Timur Tengah. Karena aku pengen jelasin dari situ dulu. Karena kebanyakan orang mulai salah pahamnya ketika dengan Yesus adalah bahwasanya mereka menganggap Yesus itu orang kulit putih. Itu ya benar. Bukan kan? Bukan. Iya. Dan karena sampai sekarang perdebatannya di Amerika Serikat. benar. Dan aku pernah lihat ada komedian yang ke Amerika. Dia seorang Kristen Arab. Dan orang-orang tuh langsung langsung tidak bisa memahami itu. Langsung disonasi kognitif orang ini. Kenapa? Karena gimana bisa kamu tuh Arab dan Kristen? Karena bagi mereka Arab is Muslim, Muslim is Arab gitu maksudnya. Nah ketika mereka ngelihat, kok kamu bisa Kristen dari mana? Terus dia bilang, kalau aku boleh ingatin kamu gitu kan ya, bahwasanya ada orang yang sangat terkenal di tempatku, dari tempatku, asalku adalah dari Palestina. Kalau aku mau kasih tahu kalian, ada satu orang terkenal banget sebagai orang Kristen di tempatku, namanya Yesus. Kalian tahu? Itu bukan joke-nya Sami Obeid ya? Ada lagi satu lagi sebelumnya. Jadi kalau Sami Obeid kan Muslim. Iya. Dia Kristen. Dia Kristen. Dia Kristen dan Palestina. Iya. Dan itu kan kayak nggak nyambung ya. Sampai sekarang pun kita masih nggak bisa nyambung Palestina Kristen itu nggak bisa nyambung. Iya. Padahal kita harus tahu dulu kalau kita sebelum bicara tentang Yesus, konteksnya dulu kita harus tahu. Pertama kita harus tahu bahwa ada satu tempat ketika Nabi Ibrahim itu terus kemudian pindah. Nabi Ibrahim itu asalnya dari Irak. Di daerah Mesopotamia. Nama kotanya Ur Kasdim. Pada saat itu namanya bukan Irak, namanya Mesopotamia. Oh, Mesopotamia. Sumeria. Sumeria. Jadi nama kotanya Ur Kasdim atau Ur of the Chaldeans. Jadi kota Ur Kasdim ini di ujung daripada dekat Teluk Persia sekarang. Nah, dia hijrah dari sana, dia pindah menuju ke sebelah utara sampai di satu kota namanya Harran. Harran ini sekarang jadi kota Şanlıurfa di Turki. Karena daerahnya itu aja. Nah sampai ke Haran, lalu kemudian dia pergi lagi dari situ ke satu tempat namanya Kanaan. Nah ini kalau orang baca Alkitab tahu Kanaan. Karena Kanaan itu disebutkan di dalam Alkitab. Setelah dia terus kemudian pergi ke Kanaan, maka beranak pinaklah Abraham di Kanaan. Atau Ibrahim dalam pandangan kita. Istri yang pertama namanya Sarah, tapi karena dia tidak memiliki anak, maka dia punya istri yang kedua setelah diizinkan oleh Bunda Sarah. Namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar ini orang mana? Bunda Hajar ini adalah putri Mesir. Loh kok bisa Mesir lagi ceritanya? Kanaan dari dulu tuh tempat banjir. Dari dulu tempat banjir. Makanya cerita Nabi Nuh dan segala macam itu kan di daerah situ. Ketika banjir, bukan hanya banjir, paceklik. Jadi udah banjir, paceklik ketika kekeringan. Saking parahnya tanah ini, lantas kemudian ketika paceklik, dia pergi ke Mesir dan dari situlah dia dapat dikasih terus kemudian putri Mesir namanya Hajar. Bunda Hajar dinikahi lalu kemudian punya anak namanya Ismail. Ismail anak pertamanya. Ismail setelah lahir beberapa puluh tahun berikutnya lahirlah namanya Ishak. Anak keduanya dari Bunda Sarah. Nah singkat cerita Bunda Sarah ini nanti punya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini digelari sebagai Israel. Nah Israel ini nanti punya 12 anak. 12 anak ini salah satunya Nabi Yusuf. Saat ini agama hampir orang sedunia itu sentranya sebuah keluarga ya. Abraham. Betul. Yeah. Nah kalau kita ngeliat ini lebih mudah nanti kita ngeliat Yesus. Nah karena nanti sudah ada 12 anak ini, keturunannya salah satunya adalah namanya Yehuda. Yang nanti dikenal dengan nama Yahudi. Nah Yehuda, entah dari Yehuda ada yang bilang dari Lewi. Tapi yang jelas keturunan daripada Israel inilah muncul namanya Yesus. Sorry saya pengen ngulangin lagi. Jadi Ismail itu punya Ismail dari Bunda Hajar. Ismail anak dari Bunda Hajar. Nah, kalau terus Bunda nanti Sarah, dari Bunda Sarah ada lagi tuh. Ishak. Dari Ishak kemudian Yakub. Jacob. Dari Ismail? Dari Ismail nanti turun ke Nabi Muhammad. Oke. Terus nanti setelah Yakub terus yang Yahuda? Nah, Jacob ini punya 12 anak. Anak yang paling besar namanya Yehuda. Yehuda nanti namanya Jus dari sana. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Jacob atau Yakub tadi punya 12 anak, salah satunya Yusuf, salah satunya Yehuda. Nah, Yesus ini keturunannya Yehuda. He's Jewish. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan dari keturunan Yehuda, ada yang mengatakan dari keturunan Lewi.
Tapi aku mengambil pendapat dari keturunan Yehuda, Yesus ini. Tapi dia Jewish, jelas dia Jewish. Tapi Ustadz ngambil itu kenapa? Dasarnya Ustadz Friksya apa? Karena gini, ada keyakinan dan juga bukti-bukti bahwasanya nabi-nabi pasti dari keturunan Lewi. Karena Lewi itu adalah di antara 12 anak itu diserahkan sebagai tugas kenabian. Maka Musa itu dari Lewi. Musa dari keturunan Lewi. Wow. Yesus itu dari keturunan Yehuda, setauku ya. Tapi ini debatable ya. Kita juga menariknya di dalam Kristen itu enak banget karena mereka lebih menerima banyak perbedaan. Karena mereka bilang dalam tradisi ini. Nah, tradisinya kadang-kadang beda jauh tuh, tapi nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi aku ngambil tradisinya adalah Yehuda. Jadi Yesus itu adalah Jewish. Dan dia hidup di satu Jewish community di daerah Kanaan itu. Tadi kan aku bilang Abraham tinggal di Kanaan. Saking banyaknya Jewish di sana, Mas, maka daerah itu disebut dengan daerah Jewish atau Yudea. Yudea dari kata Yahudi. Tadi kan ya Yehuda jadi Yahudi, jadi daerahnya namanya Yudea. Yudea ini, Mas, masuk di dalam wilayahnya Romawi ketika minus 63. Wow. Lewat Kaisar Pompei namanya.